Berdiri. Natural Manganjali. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selamat siang anak semuanya. Siap. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ya, baik ya. Semuanya dalam keadaan sehat, Bapak di sini juga sehat, dan tentunya juga kita akan bisa belajar dengan baik tentunya hari ini. Dan terus kita akan belajar tentang materi gambar ilustrasi. Ya. Sebelum lanjut, Bapak memulai materi tentang materi hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Gede Arta Raditya Pratama, Gede Putra Widarta, Gusti Ayu Madedinda Martaliani. Nah, terus selanjutnya sebelum mulai, coba lihat di bawah kalian dulu, apakah ada sampah di bawah bangkunya. Seandainya kalau ada sampah, mohon untuk dipungut dulu. Ya. Ya, Arya, kita tolong kertas yang di atas meja. Iya. Sudah ya. Di dalam pembelajaran, sebelum mulai, Bapak ingin memotivasi dalam proses pembelajaran, yaitu mengenai tentang pentingnya lingkungan bersih. Pentingnya lingkungan bersih itu bagaimana caranya kita sadar terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi tadi Bapak mengimbau untuk membersihkan sekitar areal tempat duduk kalian itu gunanya untuk membuat kita nyaman untuk belajar. Ya, salah satunya seandainya kelas kita bersih, lingkungan kita bersih, kita senantiasa akan merasa nyaman untuk berada di lingkungan sekolah dan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Ya. Nah, terus selanjutnya untuk semuanya selalu untuk menaati aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi apapun aturan yang ada di sekolah itu mohon ikuti, dari cara berpakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Semua itu penting untuk diri kalian sebagai salah satu meningkatkan disiplin diri kalian sebagai siswa. Ya. Nah, selanjutnya sebelum langsung ke materi gambar ilustrasi, ada sebuah pertanyaan untuk kalian tentang gambar ilustrasi. Kalian sudah bisa baca di depan ya. Apakah kalian pernah menggambar ilustrasi? Pernah. Pernah. Gambar ilustrasi apa yang pernah kalian gambar? Iya, Dina. Gambar gunung. Biasanya waktu SD. Yang lainnya, gambar ilustrasi apa lagi yang pernah? Ilustrasi kartun. Pernah menggambar kartun? Berarti senang kartun ya? Senang. Ya. Jadi gambar ilustrasi yang kalian buat itu adalah sebuah karya gambar yang nantinya itu yang akan Bapak bahas nanti tentang gambar ilustrasi.
Nah, terus yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang gambar ilustrasi? Nah, tadi setelah kalian katanya sudah pernah membuat gambar ilustrasi, ya, sudah pernah menggambar ilustrasi. Yang kalian ketahui tentang gambar ilustrasi itu apa? Ada? Kira-kira dari bayangan kalian itu tentang gambar ilustrasi itu apa? Secara singkat saja. Ada? Apa? Tidak? Bisa? Mary mungkin? Gambar yang menerangkan sesuatu. Gambar yang untuk menerangkan sesuatu. Benar? Ada yang lain yang tahu tentang ilustrasi? Sudarma? Menurut Sudarma apa gambar ilustrasi? Yang Sudarma tahu? Gambar yang menjelaskan, yang berisi pesan. Gambar yang berisi pesan. Iya, benar juga ya. Semua gambar memiliki sebuah pesan yang perlu disampaikan. Nah, sebelum lanjut dalam pemahaman gambar ilustrasi, Bapak akan memberikan flip test, ya. Tapi sebelum ke flip test, dalam gambar ilustrasi ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ilustrasi. Setelah kalian mempelajari tentang ilustrasi nanti, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gambar ilustrasi berdasarkan jenis ilustrasi. Setelah nanti kalian mempelajari gambar ilustrasi ini, ya, jadi peserta didik itu mampu menganalisis sebuah gambar ilustrasi berdasarkan jenis ilustrasi. Yang nanti juga Bapak akan bahas sebagai materi tentang jenis ilustrasi, ada beberapa ilustrasi, terus ilustrasi apa saja yang ada di dalam materi tersebut, terus apa penjelasan dari gambar ilustrasi, itu yang nanti Bapak akan paparkan. Nah, terus tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis gambar ilustrasi berdasarkan makna dan tujuan. Ya. Di dalam gambar ilustrasi itu, setelah nanti kalian mempelajari, kalian harus mampu atau bisa menganalisis gambar ilustrasi itu berdasarkan makna dan tujuan. Apa maknanya, apa sih tujuan gambar ilustrasi tersebut, ya, dan tentunya di dalamnya juga ada fungsi ilustrasi. Ya. Jadi bagaimana gambar ilustrasi itu sebuah gambar yang disampaikan tadi Dinda, benar ya, untuk memperjelas. Tadi Sudarma juga sebuah gambar yang ada sebuah pesan yang disampaikan. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi yang nanti Bapak akan paparkan, Bapak sudah mengirimkan link free test melalui WA grup kelas, ya. Mohon coba dibuka linknya dan coba dijawab, ya. Itu sebagai pemahaman awal dalam materi ilustrasi yang kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan free test.
Nah, di dalam pretest itu ada soal-soal tentang gambar ilustrasi, ya, terkait dengan gambar ilustrasi, seberapa besar pemahaman kalian di dalam gambar ilustrasi sebelum kita mulai pelajaran. Itu sebagai langkah awal dalam pelajaran hari ini, yaitu tentang gambar ilustrasi, untuk mengukur pemahaman kalian tentang gambar ilustrasi. Yang Bapak tanyakan tadi di awal, apakah pernah menggambar ilustrasi, apa yang kalian ketahui tentang ilustrasi, dan kalian bisa jawab melalui pretest tersebut sebagai awal dalam materi tentang gambar ilustrasi. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua ya? Iya. Bapak tayangkan beberapa contoh gambar ilustrasi. Ya. Yang pertama, gambar ilustrasi naturalis. Gambar ilustrasi naturalis itu penggambarannya seperti gambar pemandangan alam, ya. Jadi naturalis itu asal katanya natur itu alam. Ya. Inilah gambar ilustrasi jenis ilustrasi naturalis. Di dalam gambar tersebut terlihat ada gunung, ada pohon kelapa, ada juga sawah, ya, ada juga beberapa terlihat tempat duduk dalam pemandangan alam terlihat dari jarak jauh. Itu gambar ilustrasi natural. Nah, ini adalah gambar ilustrasi karikatur. Kalian tahu karikatur? Apa bedanya kartun sama karikatur? Ada yang tahu? Apa bedanya? Ya, coba Mary. Nah, kalau menurut saya yang kartun itu dibuat lucu, sedangkan kalau karikatur itu dibuat lebih-lebihkan. Ya, dibuat secara lebih-lebihkan. Benar ya? Jadi yang disampaikan Mary, perbedaan antara kartun dan karikatur itu benar tadi, bahwa kartun itu adalah penggambarannya dibuat lucu. Kalau karikatur itu ada juga kelucuan, ya. Mungkin kalian kalau melihat gambar karikatur itu kepalanya besar itu mungkin lucu, ya. Tapi di sana ada gambar yang dilebih-lebihkan. Setelah mempelajari tentang gambar ilustrasi tadi, Bapak akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk tugas kalian secara berkelompok. Bentuknya sudah berkelompok, ya. Jadi ada 5 kelompok terdiri dari 4 orang, ya. 4 orang. Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu.
Ini sudah digambar di mana? Di dalam LKPD yang Bapak bagikan, di belakangnya ada suatu masalah yang harus kalian diskusikan, ya. Dan suatu masalah yang didiskusikan di sana ada berapa? 5 ya? 5. Ada 5 sebuah pertanyaan yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya. Ya. Silakan amati gambarnya terlebih dahulu, baru kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ya. Silakan mulai berdiskusi. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, dan setelah itu dipresentasikan di depan. Istilasi dari ya, sudah ya. Sebelum presentasi, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk mengembalikan fokus kita kepada pembelajaran. Ayo cari teman berpasang-pasangan dulu. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Lagi sekali ya. Lagi sekali ya. Satu, dua, jaga jarak. 1, 2, hitam. Nah, untuk sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan paparkan ke depan. Mulai dari mungkin perkenalkan kelompoknya, terus apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian tulis sesuai dengan gambar pada LKPD tersebut. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang lainnya diperhatikan dan berikan tanggapan kepada temannya ya. Ya, silakan mulai. Halo semuanya, Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait LKPD yang sudah diberikan oleh Pak Wijana. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Agustia Yumadinda Martariana dan juga teman saya. Perkenalkan nama saya Kada Evelyn Febriani. Dan saya Putu Alicia Febriani. Dan saya Nika Dewi Febriani Putri. Nah, yang pertama, jelaskan jenis gambar ilustrasi tersebut. Gambar ilustrasi tersebut adalah gambar ilustrasi kartun karena gambar objeknya dibuat lucu dan dibuat untuk memperingati sesuatu atau hiburan. Untuk yang kedua, jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Jadi maknanya adalah pada Hari Anak Nasional atau hari-hari biasa, untuk orang tua jangan selalu bergantungan kepada gadget. Dan untuk tujuannya adalah untuk mengingatkan para orang tua agar selalu memperhatikan anaknya dan mementingkan anak daripada gadget.
Oke, untuk yang nomor 3 yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Jadi kelebihan objek yang ada di ilustrasi ini lucu dan dapat menarik perhatian, dan juga pesan yang terselip dalam ilustrasi ini juga sangat bagus. Nah, kekurangan ilustrasi ini yaitu kurangnya keterangan yang sedikit menjelaskan pesan yang terselip di ilustrasi ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ya, jadi yang soal nomor 4, berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Berikanlah sedikit petunjuk untuk mengetahui pesan yang terselip seperti diisi kata-kata pendek atau slogan. Contohnya itu, sayangi anak di era digitalisasi ini. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah kami jelaskan tadi? Kira-kira dari sumber yang lain ada yang ditanggapi? Teman-temannya? Sudah mungkin? Nah, ada yang lainnya? Ada? Nggak ada, cukup ya? Iya, kalau cukup silakan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama. Jadi kesimpulannya, gambar yang ada di LKPD ini adalah ilustrasi kartun. Ilustrasi kartun adalah ilustrasi yang dibuat lucu dan bertujuan untuk menghibur khayalan. Mungkin ada beberapa kelebihan atau kekurangan di ilustrasi tersebut. Oke, saya tutup dengan para penulis. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Untuk peserta yang kedua, kelompok 2, silakan maju ke depan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trubus Pidatari dan teman saya Dan saya harus begini. saya Muhammad dan saya. Nah, jadi saat saya menjelaskan jenis gambar jadi ilustrasi. Nah, ini ilustrasi yang membuat objeknya mirip benda sesungguhnya. Yang kedua adalah jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Gambar yang mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan tanpa adanya penampakan sebuah gambar. Namun penguraian di gambar tersebut tujuan menyajikan sudut pandang pengamat. Nomor 3, sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Kelebihan, lebih jelas dan realistis. Kekurangannya, kurang seimbang gambarnya karena lebih berat sebelah kanan dan bisa ditambahkan burung atau pesawat di sebelah kirinya, dan bisa juga ditambahkan pepohonan atau bunga. Itu solusi yang dapat untuk mencapai kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Menambahkan objek sesuai menambahkan objek pada gambar tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu dari seluruh gambar yang saya amati tentang gambar ilustrasi bahwa kelebihan lebih jelas dan realistis. Kekurangnya itu kurang seimbang gambarnya karena lebih berat sebelah kanan dan bisa ditambahkan burung atau pesawat di sebelah kirinya, dan bisa juga ditambahkan pepohonan dan bunga. Dan kurangnya menambahkan objek seperti menambahkan objek bulu pada gambar ini. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, Saya akan menanggapi tentang presentasi kelompok kali ini. Jadi menurut saya berkomentar nih, jawabannya itu udah bagus ya, tapi suaranya itu kurang keras. Jadi menurut saya lebih baik dikeraskan suaranya atau dibuka lagi mulutnya agar lebih keras supaya orang-orang yang di sini itu mengerti apa sih yang dijelaskan oleh kelompok ini. Oke. Apakah ada lagi? Ada yang lain bisa menanggapi dari pemaparan dari depan? Sudah cukup? Ya, kalau serasa sudah cukup, silakan ditutup presentasi. Kalau tidak, kami tutup dengan Santi. Santi.
Ya, tepuk tangan dulu buat pemerintah. Selanjutnya dipresentasikan di depan. Nah, tanggapan Bapak terhadap apa yang kalian presentasikan mengenai tentang tugas yang kalian diskusikan. Yang pertama, kalian sudah bekerja dengan baik. Tugas yang Bapak berikan tersebut sudah berdiskusi dengan baik apa kekurangan dari gambarnya, terus apa makna, tujuannya. Dalam pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tentang gambar ilustrasi ini? Kira-kira ada? Coba angkat tangan jika ada teman-teman dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Iya, coba Dinda. Jadi secara garis besar kita tadi belajar tentang ilustrasi. Iya. Jadi ilustrasi itu adalah gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Iya. Kita belajar juga tentang jenis-jenis ilustrasi, tujuan ilustrasi atau fungsi ilustrasi, Iya. dan juga contohnya. Contohnya. Ada yang bisa menambahkan? Udah, ya, coba Mary. Kita mau nanya dikit ya. Iya. Di akhir pembelajaran kan kita disuruh presentasi. Nah, Ah. di LKPD tersebut kita disuruh menganalisis jenis-jenis ilustrasi tersebut. Jadi kita bisa menganalisis jenis-jenis ilustrasi yang sudah ditampilkan. Udah. Iya. Coba tangan dulu buat kita semuanya. Bapak ingin merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Iya. Apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Karena bisa Iya, sudah Karena bisa mengetahui apa itu ilustrasi, jenis ilustrasi, fungsi ilustrasi. Iya, bisa mengetahui tentang jenis ilustrasi, apa itu ilustrasi dan fungsinya. Nah, untuk minggu depan kalian membawa alat bahan untuk praktek menggambar ilustrasi. Salah satunya buku gambar, penggaris, pensil, penghapus, warna, itu disediakan di setiap individu masing-masing. Minggu depan kita akan belajar praktek menggambar. Jelas kira-kira semuanya? jelas. Iya. Itu saja dulu dari Bapak tentang materi yang Bapak ajarkan. Mari kita tutup pembelajarannya. Berdiri. Karena tadi kita memulainya dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa mulai.